Selamat siang Pak, Bu Nari, Pak Daru di sekolah kami. Siang Pak. SMA Swasta Gunage. Hari ini kami sangat berterima kasih Bapak dan Ibu sudah datang ke sini guna berbincang-bincang sedikit mengenai Anda Kaila yang mendapatkan persiapan beasiswa ke luar negeri, dan itu sangat membanggakan sekolah kami Bu juga. Dan ini juga kami ingin berbincang-bincang sedikit gimana sih impresi Ibu tentang Anda Kaila bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin kayaknya saya kayaknya mungkin lebih bagus kalau Bapak yang menjelaskan secara ininya ya. Ya sih, kalau boleh dua kata itu pertama bersyukur ya Pak ya, dan yang kedua berterima kasih. Bersyukur karena ya prosesnya kan juga tidak mudah, dan yang paling penting berkat dari Tuhan juga adalah Kaila. Jadi kita sebagai orang tua baik di sekolah maupun di rumah juga sangat bersyukur dengan kesempatan yang diberikan ini buat Kaila. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sih tentu saja berterima kasih kami dari pihak orang tua kepada sekolah Golden Gate karena sangat membantu sekali prosesnya dari pertama mendapatkan informasi ini, kemudian menjalani prosesnya, termasuk mendampingi pada saat persiapan interview maupun mengisi dan sebagainya. Jadi saya rasa yang ketika pertama kali mendapat berita tentang kelulusan ini, ya bersyukur karena diberikan dari Tuhan. Yang kedua tentu saja berterima kasih sekali kepada pihak sekolah. Untuk biasanya kan prestasi Pak ya, Anda kan punya banyak prestasi di bidang bela diri. Itu gimana cara mendidik anak Anda untuk bisa membagi sekolah dengan kegiatan olahraganya itu? Ya, pertama sih karena kayaknya senang ya. Jadi kayaknya senang, terus kemudian yang dia dan kita juga dari awal selalu mengajak dia untuk menjaga dua prestasi. Yang pertama prestasi di sekolah, dan yang kedua adalah prestasi di luar sekolah gitu. Karena supaya bisa imbang gitu. Karena ini kan juga pendidikan yang dia dapatkan di sini kan lumayan padat. Makanya saya juga kaget juga ini anak bisa berprestasi setinggi itu gitu. Sampai ke tingkat nasional gitu, mendapatkan bed gold. Kemudian di sekolahnya juga saya mendapat laporan dari beberapa gurunya prestasinya bagus dalam bidang akademik. Itu gimana? Di rumah itu gimana cara mendidiknya? Iya, kebetulan kami sih termasuk tipe orang tua yang sangat trust dengan anak ya. Bagi kami, selama kami memberikan trust dan dengan jelas kepada Kaila, saya yakin dia menghargai trust yang diberikan kepada dia. Jadi pada saat kami bilang kami tidak akan menuntut kamu seperti ini, dia udah tahu Pak maksud kami itu seperti apa. Untuk olahraga sendiri, bela diri, sebenarnya Kaila itu memang punya mimpi itu sudah dari lama untuk sekolah ke luar negeri. Ya, jadi itu memang mimpinya yang dia udah tumpuk-tumpuk Pak dari dulu. Jadi pada saat dia mengungkapkan keinginannya untuk luar negeri, suami saya udah bilang kalau kamu mau keluar negeri ya kamu harus punya life skill juga termasuk bela diri. Itu akan sangat berguna bagi kamu ke depannya gitu loh. Dan itu juga satu kan dari sisi olahraga ya Pak ya. Kebetulan juga bapaknya juga cukup concern dengan masalah kesehatan. Jadi olahraga, jadi itu selalu diterapkan ke Kaila bahwa olahraga itu sesuatu yang tidak bisa kamu wakilkan gitu loh. Karena itu mengenai diri kamu sendiri. Olahraga taekwondo itu membantu juga banyak hal dengan dia dengan karakternya dia, karena kan taekwondo itu olahraga yang sangat detail, olahraga yang sangat continuous gitu loh Pak, tidak bisa berhenti, jadi harus dilakukan terus karena pada saat dia berhenti, pada sekali latihan itu badannya bisa pegal-pegal gitu loh. Jadi karena dia mulai dari awal, proses yang dilalui juga tidak gampang Pak. Prestasi-prestasi itu didapat juga bukan karena latihan 1-2 hari gitu atau 1-2 bulan. Proses dari sabuk putih sampai sekarang mau sabuk hitam itu saya nggak tahu udah berapa voltaren yang habis.
menderita lebam, bumps, bruises, ya istilahnya kalau memang prestasinya itu dapat dengan blood and tears. Ya. Pasti yang berkat dengan orang tua juga ya, artinya trust memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak sekarang. Artinya bukan terlalu ditekan, tapi diberikan kepercayaan supaya mereka bisa mandiri. Betul, ya. betul Pak. Terus harapan Bapak dan Ibu nih buat Kayang sendiri untuk itu gimana? Ya, yang pertama kan ini belum proses yang belum selesai. Sudah satu jendela dimasukin, masih ada proses-proses lainnya ya. Tentu saja nanti kita juga akan menekankan kepada Kayla untuk menikmati, fokus, menghargai proses yang ada, termasuk juga mengkomunikasikan kalau misalkan dia ada kesulitan, apa yang bisa kita bantu dan sebagainya dari sisi orang tua, dan tentu saja nanti sempat ngobrol-ngobrol dari pihak sekolah pun juga membantu cukup banyak dengan bagaimana nanti mengatur waktu ya. Jadi karena di sana ada jadwal dari Beasiswa Indonesia Maju, juga ada jadwal reguler di sekolah, sehingga semuanya bisa saling berjalan optimal, tidak bertabrakan. Menurut saya itu salah satu hal yang sangat membantu sekali nanti ke depannya. Nah, selepas itu ya tentu saja nanti berharap semua prosesnya lancar sehingga dia nanti bisa berangkat ke luar negeri dan semoga tercapai apa yang dia niatkan karena kemarin membaca isinya dia juga, ya saya sih pun juga meneteskan mata juga karena isinya cukup bagus dan tidak menyangka bahwa dia punya angan-angan yang luar biasa gitu. Dan ini tentu saja nanti beasiswa dari negara, harapannya setelah itu dia juga bisa membaktikan diri kembali kepada negara, kepada rakyatnya begitu. Tentu saja dengan jalan yang dipilih sama dia. Mudah-mudahan ya kita semua berharap semua itu, karena kebanggaan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pihak sekolah adalah ketika anak didiknya bisa berkontribusi kepada negara dan masyarakat. Terus yang tanya Ibu, kira-kira apa pesan Ibu kepada ibu yang lain, yang masyarakat yang lain, yang punya anak SMA, supaya mereka juga bisa maju? Kalau bagi saya sih pribadi, mungkin apa ya, saya sih lebih banyak membaca ya Pak ya. Kita tidak boleh ketinggalan dengan apa yang terjadi di luar. Common sense kita juga harus jalan, jadi tidak semua berita yang kita baca atau kita lihat atau kita dengar itu kita langsung terima mentah-mentah ya. Banyak baca sih kalau bagi saya yang paling penting. Iya, reading is very important. Dan bagi saya juga selalu memberikan trust. Communication is what most important. Communication. She's happy, she's sad, she's upset. We need to know why, and kita juga tidak boleh tidak meminta maaf pada anak. If sometimes kita sebagai parents keras ya, karena kita mau anak kita determine gitu, kita mau anak kita sukses atau apa gitu. Tapi ada kalanya kita merasa bahwa kita orang tua lupa gitu. Jadi pada saat kita terlalu keras, kita lupa untuk minta maaf pada mereka gitu. Padahal maksud kita sebenarnya baik dan mereka juga pasti tahu gitu. Saya juga tidak suka membebani anak saya. Jadi bagi saya selama dia pergi sekolah dengan senang, punya teman-teman yang bisa membuat dia environment-nya bagus, belajarnya juga bagus, I think that's fine for her. It's all fine gitu. Seperti itu sih. Saya kira cukup Bu untuk wawancara kali ini, dan kami terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak didik kami nanti ke depannya bisa benar-benar bersama. Amin, Pak.